Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat, dengan penuh kekhusyuan, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah yang lain yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua termasuk kepada umatnya yang mencintai dan dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, petang kali ini kita akan mengupas tentang materi adab kepada kedua orang tua, cermin akhlak seorang muslim. Baik, pertanyaannya, apa itu adab? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adab adalah cerminan kebersihan hati yang tampak dalam perilaku lahir seseorang. Kunna nata'allamul adaba qabla al-ilmi. Kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa ilmu tanpa adab dapat menyeret kepada riya, yaitu pengen dilihat sama orang lain, atau ujub, merasa dirinya paling soleh pokoknya mah. Ya, jadi tidak boleh tuh mempelajari ilmu tanpa mempelajari adab terlebih dahulu, karena nanti akan menyeret kita kepada riya, ujub, dan merendahkan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal apa yang paling utama, beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Lalu ditanya lagi Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan besar setelah sholat. Ayo kita merenung pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berbicara lembut kepada ibu? Sudahkah kita membantu ayah tanpa diminta? Sudahkah kita minta maaf atas kesalahan kita kepada kedua orang tua kita? Yuk, tanya sama diri sendiri, sudah atau belum? Di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk memperbaiki akhlak kita. Yuk, jangan lewatkan kesempatan yang sangat spesial ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfiz lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih, sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Jadi ayat ini menunjukkan betapa urgennya adab kepada kedua orang tua. Ketika urusan kita dengan Sang Pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala selesai, maka ibadah berikutnya adalah tentang akhlak, tentang adab kepada kedua orang tua. Berikutnya adalah bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, adab dalam tutur kata. Tidak meninggikan suara, tidak membantah dengan kasar, tidak berkata "ah", dan menggunakan kata yang lemah lembut dan penuh hormat. Poin kedua adalah adab dalam perilaku sehari-hari. Membantu tanpa diminta, tidak membebani pikiran mereka, menjaga nama baik keluarga, selalu minta doa kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah adab dalam bersikap. Wajah yang ramah, tidak menunjukkan kejengkelan, mendahulukan mereka dalam duduk dan makan, dan berdiri menyambut mereka. Jadi inilah bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, adab dalam tutur kata, adab dalam perilaku sehari-hari, dan adab dalam sikap. Berikutnya adalah, lantas bagaimana jika kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka sudah meninggal duluan atau sudah wafat? Adab-adab kepada mereka tetap kita kerjakan. Di antaranya mendoakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yang kedua, bersedekah atas nama mereka. Yang ketiga, menyambung silaturahmi dengan kerabat kedua orang tua kita. Kalau ketika kedua orang tua kita masih ada dan suka silaturahmi ke seseorang, maka kita berkelanjutan melakukan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita, bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Dan yang terakhir ada adab menjaga nama baik mereka. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, tetapi ingatlah, ada ibu yang dulu menahan lelah demi kita, dan ayah yang bekerja keras tanpa banyak bicara. Jangan sampai kita lebih lembut kepada orang lain daripada kepada kedua orang tua kita sendiri. Maka jika mereka masih hidup, bahagiakan dan mintalah maaf kepada mereka. Dan jika mereka sudah tiada atau di salah satunya sudah tiada, jangan putuskan doa kepada mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak yang berbakti dan penyejuk hati kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung kultum hari ini. Kita akan beri kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, adab merupakan cerminan kebersihan hati kita yang tampak dalam perilaku lahir seseorang. Kedua, bentuk-bentuk adab kepada kedua orang tua. Yang pertama, adab dalam bertutur kata.
adab dalam sehari-hari dan adab dalam sikap. Ketiga, jika kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka sudah wafat, maka adab kita yang pertama ada mendoakan mereka, kedua bersedekah atas nama mereka, menyambung silaturahmi kepada kerabat mereka, dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kultum pada sore kali ini. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh keberkahan ini, dan semua apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.